pagi Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Suara Pengembalaan kali ini saya berikan judul Kerendahan Hati. Saudara, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 mulai ayat 1 sampai 20, di situ mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, ketika murid-muridnya masuk ke ruangan yang sudah tersedia untuk Paskah, muridnya satu persatu masuk dan mereka berpikir, kok tidak ada seseorang yang membasuh kaki, padahal ada baskom di situ, ember, saudara, ada airnya, ada kainnya di situ, handuk, tapi nggak ada, saudaraku. Mungkin yang pertama Petrus masuk, dilihatnya kok nggak ada, siapa yang membasuh? Dia pikir-pikir, masa aku harus membasuh? Nggak mungkin, saya akan mencari tempat yang kira-kira di dekat di duduknya Tuhan Yesus. Akhirnya dia masuk. Demikian juga Andreas, melihat Petrus kok nggak berbuat apa-apa dan tidak ada pembantu atau budak pada waktu itu yang ditugaskan membasuh kaki setiap orang tamu di sebuah rumah, saudaraku. Andreas pun melihat Petrus kok nggak berbuat apa-apa, pun juga nggak. Aku tidak lebih kecil dari dia. Akhirnya muridnya semuanya masuk satu persatu, saudaraku. Dan sampai kepada Tuhan Yesus, lihat kakinya mereka kotor semua. Dan tidak seorang pun yang tergerak untuk membasuh kaki teman-temannya. Bahkan kaki gurunya, Tuhan Yesus sendiri, juga dibiarkan kotor begitu saja. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan contoh kepada mereka, mengambil baskom itu, lalu dengan anduk, dengan ikat pinggangnya Tuhan Yesus melepas, kemudian ditaruh di air dan dibasuhlah kaki muridnya satu persatu. Dan mereka terkejut, saudaraku. Bagaimana mungkin ini Tuhan? Bagaimana ini guruku? Tuhanku, kok membasuh kakiku? Sudah terlambat. Akhirnya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid satu persatu. Saudaraku, di dunia ini tidak ada seorang pemimpin manapun, baik pemimpin spiritual agama atau pemimpin sekuler, yang membasuh kaki bawahannya, saudaraku, kecuali di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh, dan Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kubuat haruslah engkau membuatnya demikian. Itu sebabnya ada pembasuhan kaki di gereja satu dengan yang lain, saudaraku, dengan tidak mengingat status sosial. Kita saling menghormati, mengasihi lewat pembasuhan kaki. Nah, kerendahan hati di sini yang Tuhan tunjukkan kepada kita menjadi suatu gambaran, saudaraku, bahwa kerajaan Allah itu adalah kegiatan pelayanan. Saya pernah membaca bukunya Sadhu Sundar Singh yang melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu orang-orang suasananya di sana cepat-cepat pengen saling melayani, saudaraku. Saling melayani, saling menghargai, saling menghormati. Itu suasana surga. Beda di neraka, beda ya di bumi ini, saudaraku. Orang kalau perlu saling diinjak untuk mencapai pangkat yang lebih tinggi, atau mencelakakan orang lain untuk dia dapat keuntungan, dan seterusnya. Saudara, mari kita belajar rendah hati, memaafkan kesalahan orang, mendahulukan orang dalam antrian, atau mungkin pas naik bis, atau kita diperlakukan tidak adil, dan kita serahkan hal itu kepada Tuhan. Kita melayani, walaupun kita punya kedudukan tinggi secara sekuler, juga akhirnya bisa nyapu, ada yang cuci piring, dan seterusnya. Saudara, bentuk-bentuk kerendahan hati harus kita kembangkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar dalam kerajaan surga, dia harus menjadi hamba. Barang siapa yang ingin menjadi terkenal, dia harus menjadi pelayan. Itu, mari kita belajar rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.